Oke adik-adik semua, kita bertemu lagi di pertemuan 11 di mana untuk topik kita pada pagi hari ini adalah mengenai tentang kepemimpinan. Nah, di dalam mata kuliah perilaku keorganisasian, kenapa topik kepemimpinan itu dibahas? Karena diharapkan nantinya capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan di ke-10 ini mahasiswa itu bisa memahami dan menjelaskan apa itu kepemimpinan, kemudian juga mengerti teori-teori dari kepemimpinan itu. Ada teori LMX, kemudian ada teori sifat, perilaku, kontingensi, kemudian juga mengetahui karakteristik dari kepemimpinan yang karismatik dan transformasional, kemudian juga bisa menemukan dan menciptakan bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian kita masuk pada pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, jadi mungkin sudah kita ketahui pemimpin itu adalah orang yang memimpin suatu kelompok ataupun grup, di mana kepemimpinan itu merupakan kemampuan dari seorang pemimpin yang tentunya dia melekat pada diri individu tersebut atau melekat pada diri pemimpin tersebut, yang tentunya faktor dari kepemimpinannya itu akan bergantung pada faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, biasanya untuk pemimpin atau kepemimpinan itu adalah kemampuannya itu diarahkan pada dalam bahasa Inggris itu adalah leadership, atau kita ambil LEAD atau lead, di mana lead itu sendiri mempunyai makna. Untuk L-nya adalah loyalty, kemudian untuk E-nya adalah educate, kemudian untuk A-nya adalah advice, dan untuk D-nya adalah disiplin, di mana masing-masing makna dari LEAD itu memberikan konteks di mana seorang pemimpin itu tentunya harus bisa membangkitkan loyalitas dari rekan kerjanya dan memberikan loyalitas dalam tanggung jawab terhadap kelompok yang mereka pimpin. Kemudian untuk makna E, educate, itu adalah seorang pemimpin harus bisa mengedukasi rekan-rekan yang berada di dalam kepemimpinannya dan mewariskan tanggung jawab ataupun pelimpahan tugas kepada masing-masing anggota yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemudian untuk makna A, advice, itu seorang pemimpin harus bisa memberikan nasihat dan saran dari permasalahan yang mungkin terjadi. Kemudian untuk makna yang terakhir yaitu D, disiplin, itu dimana seorang pemimpin harus bisa memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas yang tentunya dilakukan oleh anggota kelompok yang berada di bawah kepemimpinannya. Kemudian setelah tadi makna lead dalam diri seorang pemimpin itu saya jelaskan terkait dengan loyalitas, educate, kemudian advice dan disiplin. Kemudian kita masuk kepada bagaimana kelebihan dari seorang pemimpin itu, di mana pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu terkait dengan kapasitas. Nah, kapasitas itu mencangkup kecerdasan, kewaspadaan, kemudian kemampuan berkomunikasi dan berbicara, kemudian dia juga mampu menilai kompetensi dari para anggota kelompoknya. Kemudian yang kedua, pemimpin juga harus memiliki yang namanya prestasi, di mana prestasi ini mencangkup dalam gelar kesarjanaan, kemudian ilmu pengetahuan, ataupun dalam bidang non-ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin juga harus memiliki kelebihan dalam hal tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini mencangkup dia harus bisa memiliki inisiatif yang tinggi, dia juga harus percaya diri, kemudian ulet, dan mampu menciptakan inovasi-inovasi yang unggul. Kemudian selanjutnya, kepemimpinan seorang pemimpin juga harus
bersikap partisipatif, di mana dia mampu untuk aktif dan bisa bergaul dengan anggota kelompoknya dan juga bisa beradaptasi serta mempunyai sikap kooperatif dan koordinasi terhadap anggota kelompoknya. Kemudian kelebihan yang harus dimiliki dari seorang pemimpin yang terakhir itu adalah status, di mana untuk status ini mencangkup kedudukan sosial yang cukup tinggi ataupun mempunyai popularitas dan kepercayaan dari anggota kelompoknya. Setelah kita mengetahui apa saja kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, kita masuk kepada beberapa teori dari kepemimpinan. Nah, untuk teori yang pertama itu adalah teori sifat, di mana untuk teori sifat ini kepemimpinan itu sifatnya berfokus pada kualitas dan karakteristik personal. Nah, untuk seorang pemimpin itu harus memiliki kepribadian, kemudian kehidupan sosial, dan juga ilmu pengetahuan ataupun intelektual yang tentunya itu akan menjadi pembeda dari seorang pemimpin terhadap anggota dalam kelompoknya. Jadi teori sifat ini tentang kepemimpinan lebih mempertimbangkan pada kualitas dan karakteristik personal dari seorang pemimpin yang tentunya akan menjadi pembeda dari pemimpin itu dan juga yang bukan pemimpin. Oke, kemudian untuk teori yang kedua itu adalah teori perilaku, di mana untuk teori perilaku itu sendiri lebih mengidentifikasi prinsip utama dari teori-teori mengenai perilaku. Nah, untuk teori perilaku itu memberikan suatu dasar ataupun faktor-faktor yang bisa menjadi pertimbangan bagaimana kita bisa memilih orang-orang yang tepat untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, kemudian untuk teori perilaku ini juga itu menyiratkan bahwa kita itu bisa melatih orang-orang untuk dapat menjadi pemimpin. Jadi lebih menitik beratkan pada bagaimana seorang pemimpin itu bisa dilatih gitu. Oke, kemudian untuk teori yang ketiga itu adalah teori kontingensi, di mana untuk teori kontingensi ini sendiri itu lebih mengacu kepada bagaimana kinerja suatu kelompok itu bisa efektif, itu bergantung pada kecocokan yang tepat ataupun selaras antara gaya pemimpin dengan seberapa situasi di dalam kelompok tersebut, dan juga bagaimana seorang pemimpin itu bisa memberikan kendali pada anggota yang dipimpinnya. Kemudian ada 4 pendekatan yang memisahkan antara variabel-variabel situasi terhadap teori kontingensi ini sendiri. Yang pertama itu adalah kita perlu mengidentifikasi gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin itu seperti apa. Kemudian yang kedua kita juga mengidentifikasi 3 dimensi kontingensi ataupun situasional. Kita melihat dari hubungan pemimpin dengan anggotanya itu seperti apa, kemudian struktur tugas yang diberikan dari seorang pemimpin kepada anggota kelompoknya, dan juga kekuatan posisi dari pemimpin itu sendiri. Kemudian variabel yang ketiga itu adalah bagaimana kita bisa mencocokkan antara para pemimpin dengan situasi dari anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, variabel yang keempat yang kita lihat adalah faktor evaluasi yang diberikan dari pemimpin kepada anggota kelompoknya. Oke, kemudian teori yang keempat itu adalah teori LMX, di mana teori LMX itu disebut juga sebagai teori pertukaran pemimpin dengan anggota atau leader member exchange, di mana teori ini menyatakan bahwa tekanan waktu bagi para pemimpin itu bisa menetapkan hubungan yang istimewa dengan kelompok kecil dari para pengikut pemimpin itu.
di mana ketika ada kedekatan secara emosional antara pemimpin dengan anggota kelompok tertentu, itu biasanya para pemimpin akan memberikan imbalan kepada para bawahannya yang menginginkan hubungan yang lebih dekat, dan tentunya akan pemimpin itu memberikan hukuman kepada mereka yang tidak menginginkan hubungan yang lebih baik gitu. Kemudian biasanya terjadi yang namanya investasi dalam hubungan pemimpin dan bawahannya jika merujuk pada teori LMX. Oke, setelah tadi kita mengetahui ada 4 teori yang membangun kepemimpinan atau pemimpin, kita masuk ke bagaimana beberapa gaya kepemimpinan. Nah, untuk gaya kepemimpinan yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan karismatik, di mana kepemimpinan yang karismatik itu lebih menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi orang lain. Nah, biasanya pemimpin yang karismatik itu mereka memiliki kemampuan dalam menjelaskan visi dan misinya secara gamblang, sehingga para anggota kelompok itu mempunyai gambaran yang jelas dan tujuan yang ideal dalam melihat perkembangan di masa yang akan datang. Dan tentunya pemimpin yang karismatik juga secara fleksibel, mampu mengubah keadaan dan juga peka terhadap lingkungan serta mudah beradaptasi. Oke, kemudian gaya kepemimpinan yang kedua itu adalah kepemimpinan transformasional, di mana untuk gaya kepemimpinan ini menggambarkan bahwa para pemimpin itu biasanya mereka akan membimbing para pengikutnya menuju tujuan yang sudah ditetapkan dengan menjelaskan tugas dan tanggung jawab serta peran dari masing-masing anggota kelompoknya. Nah, biasanya kepemimpinan transformasional ini, sosok pemimpinnya itu akan menginspirasi para pengikut untuk mementingkan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan diri sendiri. Dan biasanya untuk pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional ini adalah pemimpin yang memiliki pengaruh yang luar biasa dan bisa memberikan ataupun mempengaruhi para pengikutnya. Oke, kemudian selain dari kepemimpinan transformasional, ada juga kepemimpinan dengan gaya transaksional, di mana untuk kepemimpinan dengan gaya transaksional itu yang membedakan adalah kalau yang transaksional itu lebih kepada pemimpin itu bisa menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan, sedangkan kalau untuk pemimpin yang transformasional, mereka biasanya bisa mempengaruhi para bawahannya untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oke, kemudian ketika tadi kita sudah mengenal gaya-gaya kepemimpinan, kita masuk bagaimana kita bisa menciptakan seorang pemimpin. Nah, ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita memilih para pemimpin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita bisa memberikan pelatihan kepada pemimpin. Nah, yang pertama, ketika kita di dalam suatu organisasi akan memilih para pemimpin, itu kita harus mulai dengan meninjau terkait dengan pengetahuan, kemudian keahlian ataupun kompetensi, serta kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, biasanya ketika kita melakukan peninjauan terkait hal-hal tersebut, itu kita bisa melakukan yang namanya tes kepribadian untuk mengidentifikasi sifat-sifat apakah pemimpin tersebut ataupun individu tersebut memiliki kepribadian yang introvert atau ekstrovert, kemudian apakah dia bisa dengan sifatnya itu memiliki keterbukaan ataupun lebih cenderung tertutup. Kemudian kita bisa melihat bagaimana
dia bisa mendelegasikan tugas kepada para bawahannya. Kemudian yang kedua, ini adalah bagaimana kita melatih para pemimpin. Nah, biasanya untuk pelatihan para pemimpin ini dilakukan dengan melihat kompetensi ataupun keahlian yang dimiliki oleh calon pemimpin tersebut. Kemudian biasanya keahlian-keahlian yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin itu digunakan untuk membangun yang namanya kepercayaan ataupun rasa percaya diri, dan juga meningkatkan kemampuan perorangan dan memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang karismatik. Kemudian implikasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam perusahaan itu, yang pertama, untuk posisi manajemen atau top manajemen yang tentunya akan merekrut para kandidat sebagai seorang pemimpin, tentu harus melihat kualitas dari kepemimpinannya tersebut dan sudah terlihat bahwa individu ataupun calon pemimpin tersebut bisa mendemonstrasikan visi dan misi dari perusahaan. Kemudian yang kedua, dilakukan juga tes dan wawancara yang digunakan untuk membantu dan mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kualitas kepemimpinan. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat apakah calon pemimpin tersebut ataupun individu tersebut memiliki etika dan juga dapat dipercaya untuk memegang peranan manajemen. Kemudian yang keempat adalah kita lihat juga apakah individu tersebut itu bisa mengembangkan hubungan kepercayaan dengan para anggota kelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga perlu untuk mempertimbangkan, menanamkan nilai-nilai ataupun pelatihan ataupun memberikan kursus baik secara formal ataupun dalam bentuk seminar, dan juga kita bisa melakukan yang namanya rotasi ataupun perpindahan tanggung jawab baik dalam pekerjaan, pelatihan ataupun pendampingan. Oke, adik-adik semua, sekian pertemuan kita di pertemuan ke-11 mengenai materi mengenai kepemimpinan. Kemudian apabila kalian ada pertanyaan yang diajukan, silakan bisa menggunakan menu forum diskusi yang sudah ada di dalam Learning Management System, dan juga sudah saya siapkan untuk kuis dari pertemuan 11 ini. Silakan bisa kalian jawab. Kemudian kita akan berjumpa lagi di pertemuan ke-12 mengenai struktur dari organisasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.